Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin memanas ya saudara-saudara ya, semakin terkuak ya. Ada apa dengan saudara kita di Rempang dan Pulau Galang ya guys ya. Halo guys, sebelum lanjut, yang di Facebook segera follow Driver Crew, yang di YouTube segera subscribe Driver Crew. Ada yang masih tidak tahu kita tuh, yang lagi datang tuh ya. Awas ada Pak Putit. Hurra, oke? Apakah para pemimpin negeri tidak ingat akan amanat undang-undang konstitusi kita, bahwa semua kekayaan alam, tanah, air, segala macam terkandung di dalam itu harus wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat ya, bukan oligarki. Apakah dengan label proyek strategis nasional hingga rakyat jadi korban, harus digusur, harus direlokasi? Mereka punya tanah di situ yang sudah ratusan tahun turun temurun. Mereka tempati, harus mereka tinggali, dan mereka akhirnya dipindahkan ke rumah susun guys. Buka mata hati, buka mata batin, wahai pemimpin negeri. Ingat, NKRI harga mati, betul. Tapi namanya NKRI itu negara kesatuan ya. Sekali lagi kesatuan. Kesatuan itu artinya satu batang tubuh yang terdiri dari beberapa satu itu bersatu menjadi kesatuan. Apakah setelah ada namanya Indonesia lahir, masyarakat Melayu di Sumatera dan Riau sekitar ini, apakah tidak layak lagi, tidak pantas lagi untuk menempati ya wilayah nenek moyangnya, tanah leluhurnya? Tujuan masa Melayu di Sumatera, pokoknya di sekitar Tanjung Malaya, Malaka situ ya, bergabung di Indonesia ini untuk kesejahteraan, supaya kuat, bukan malah dilemahkan begini. Dan kita lihat beberapa, ada potongan video ya, Panglima TNI yang katanya TNI itu anak kandung rakyat, lahir dari rahim rakyat, memberikan pernyataan jika penduduk Rempang Galang yang tidak setuju dengan proyek strategis nasional ini atau PSN ini berunjuk rasa dan menolak, misal ada 1.000 orang, Panglima TNI akan siapkan 1.000 pasukan. Dengan dalih anggota TNI gampang marah, lantas rakyat dihadap-hadapan gitu Panglima dengan tentara yang kebanggaan rakyat sendiri. Coba marwah TNI, rakyat dan tentara dan aparat bersatu padu mengusir orang yang mau merusak Indonesia. Jangan malah rakyatnya yang dibenturkan. Oke, kita lihat cuplikannya guys ya. Langsung aja kita lihat cuplikannya. Dan pesan ya untuk Panglima TNI dan juga Pak Kapolri,
Coba tanya ke prajurit-prajurit di bawah, anggota-anggota yang di bawah ya. Mereka itu sebenarnya serba salah. Mereka bentrok dengan rakyat mereka sendiri yang harusnya mereka lindungi, mereka ayomi. Tapi di satu sisi mereka harus tindak tegas karena perintah atasan, ya kan? Tolong Panglima dan Pak Kapolri, baik TNI ataupun Polri, yang di akar rumput, yang di lapangan itu sebenarnya dalam posisi serba salah, karena mereka tidak tega untuk menyakiti rakyatnya sendiri. Janganlah, tolong janganlah dibentur-benturkan. Dan aparat negara, apalagi khususnya TNI, harusnya ngebela rakyat, jangan ngebela perusahaan asing yang berinvestasi. Itu saja sih suara rakyat untuk Panglima ya. Semoga lebih bijak, semoga beliau punya hati nurani ya. Oke guys, kita saksikan videonya guys ya. Ini dari Tribun guys ya. Lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Astagfirullah. Tahu dipiting? Nah itu dipiting itu satu-satu. Itu lehernya diginiin guys ya. Lehernya saya khawatir kalau ya. pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahan. Ada itu alat di Babek itu. Di Babek ada ya? Bukan masalah itunya Panglima. Ini yang mau dihadapi rakyat sendiri. Kalau sama KKB, OPM lah, saya nggak mau nyebutnya KKB ya, karena itu bukan kelompok kriminal bersenjata ya, tapi memang separatis mereka tuh ya, separatis OPM yang mau memberontak. Silahkan kalau OPM mau dihabis, silahkan digencet, hajar, tumpas. Tapi masyarakat Rempang dan Galang ini senjatanya apa, Panglima? Mereka misal punya senjata rakitan terkriminal, kena lagi tangkap polisi kasus MP, misal bawa golok atau parang atau apalah sejenisnya ya, terkena kasus juga ditangkap polisi dengan alasan sajam, senjata tajam. Mereka bawa kayu, dibilang anarkis. Mereka tuh nggak muluk-muluk Panglima. Cuman rakyat yang punya tanah di situ, yang tinggal di situ sudah ratusan tahun, ya jangan digusur cuman karena ada investor dari Cina. Dan kalaupun ada masyarakat yang nggak punya surat tanah tapi mereka di situ sudah tinggal ratusan tahun, turun temurun peninggalan dari kakek moyang mereka, nenek moyang mereka. Pertanyaannya bukan digusur. Kita rahasia umum lah ya, semuanya tahu ya. Listrik, pendidikan segala macam di Indonesia saking luasnya itu belum merata. Ya kan? Jadi kalau ada yang mereka tempati rumah atau tanahnya belum ada surat, disamperin, duduk bareng, ditanya kenapa belum ada surat. Mungkin disitulah kita tanya ya, kehadiran negara ini sampai mana Panglima? Apakah mereka ngerti cara ngurus surat tanah, ataukah ketika mereka mengurus surat tanah itu mereka dipersulit, namanya orang kampung segala macam nggak ngerti? Bisa jadi seperti itu, ya kan? Mereka menempati tanah tersebut sebelum Indonesia ini hadir. Sebelum ada negara ini mereka sudah nempatin itu tanah. Dan tanah itu dulunya mau direbut Belanda dan Portugis serta Inggris. Jauh ratusan tahun sebelum Indonesia ini lahir. Harusnya ketika Indonesia ini lahir,
Itu tanah yang diambil dari penjajah, balikin ke mereka. Mereka nggak ngerti cara ngurus tanah, ajarin, permudah. Di situ fungsi kehadiran negara. Bukan dengan dalih, lo nggak punya tanah, pergi, ini punya negara. Nggak bisa, itu zolim Panglima, itu haram, itu begitu. Kalau mau sistemnya seperti itu, terus bedanya penjajah Belanda, Inggris, Portugis dulu dengan pemerintahan ini sekarang apa? Cuma tukar tempat doang artinya. Ketika ada masyarakat yang sudah nempatin tanah lahan tersebut ratusan tahun, turun temurun, tapi nggak ngerti cara ngurus persuratan tanah, dengan dalih atas nama negara, diusir. Sekarang waktu zaman penjajah sama, ujung-ujung mereka kan dulu tuh kan nggak ada surat menyurat tanah, zaman penjajahan. Datang Belanda, diusir yang punya rumah, tanahnya diambil. Bedanya apa? Pemerintahan sama penjajah kemarin. Ayolah, kita sesama-sama anak bangsa. Panglima diamanatkan dengan jabatan, dengan kekuasaan. Presiden, menteri semuanya diamanati rakyat dengan kekuasaan ya. Itu amanat, itu tanggung jawab, bukan buat ini ya, bukan buat pribadi, tapi untuk rakyat harusnya digunakan itu jabatan dan kekuasaan. Oke, kita lanjut guys. Kita punya alat-alat baru kemarin tak lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja. Coba Bapak Bek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Saya kasih tahu Bapak Bek itu. Ya, di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Kenapa? Enggak, yang lama. Kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru. Siap, tapi memang diperuntukkan di dalam. Siap. Tuh, ini kan udah masuk pemilu. Siap. Atau di Armada 1. Ada itu waktu saya jadi Panglima waktu itu dapat 100 kalau nggak salah. Itu pinjamkan dulu untuk orang sana Armada 1. Iya. Nanti Pangdam 1 dikasih aja walaupun untuk pemilu, untuk ini yang duluan ini. Siap Pak Jin, dari rencana pengadaan nanti Kodam 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Mabes TNI. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan ke gudang-gudang. Ya, sementara ini kan kemarin si gudang Babek ada itu. Siap, dari itu dari karena yang dibutuhkan sekarang Kodam 1 itu untuk di Siap. Rempang itu. Siap, Bapak. Kasihkan 500 juga apa-apa. Siap. Biar segera habis di gudang itu. Siap. Nah, cuma nanti cara penggunaannya ya Pangdam supaya dilatihkan pada mereka sampai sejauh mana. Karena saya yakin kalau TNI dipukuli seperti itu mesti nggak tahan itu mesti nggak akan diem aja dilempari kayak itu, mesti ngamuk pasti. Kita ini prajurit kita kan gampang ngamuknya itu. Ya, tapi karena Polri mungkin sudah dilatih supaya diem, nanti disoting sehingga yang mukul-mukul itu langsung dikenakan tindak pidana. Aneh, super aneh ya. Aneh, super aneh. Di akhir video Panglima bilang bahwa Pak dari Polri, rekan TNI, bahwa masyarakat yang menolak itu, yang akhirnya tersulut emosi itu, tinggal dipoto, direkam, ditangkap. Di zaman penjajahan guys, ketika ada masyarakat yang melawan, tanahnya dirampas, itu pasti ditangkap juga sama penjajah ya. Pak Kapolri, Panglima TNI, ini rakyat kalian yang harusnya kalian bela supaya masyarakat gak anarkis. Harusnya ajak duduk bareng, tanyakan
Apa masalah mereka menolak? Ketika mereka menolak, tampung aspirasinya, sampaikan ke pemerintah. Harusnya di sini aparat baik TNI Polri berpihak pada rakyat ya. Pemerintah suruh stop itu. Seperti itu harusnya. Jangan malah Panglima mau nyiapin 1000 pasukan segala macam ya. Masyarakatnya itu tidak bersenjata dan mereka hanya mempertahankan hak mereka. Semoga ada jalan keluar lah ya dari Panglima TNI ataupun dari pihak kepolisian, tanpa harus adanya adu fisik, tanpa harus adanya yang tertangkap, karena mereka di situ bukan maling, bukan koruptor. Mereka hanya mempertahankan tanah yang sudah ratusan tahun ditempati. Yang harusnya ditangkap itu ya, tuh Harun Masiku dari PDIP belum ditangkap sampai sekarang. Wajah jelas, KTP jelas, alamat jelas, nggak ketangkap. Edi Tansil, banyak koruptor-koruptor Indonesia ini nggak ketangkap. Jangan malah justru rakyat itu mempertahankan tanah dan rumah yang sudah ditempatinya turun-temurun ratusan tahun, itu yang ditangkap. Salah besar, jangan ya. Untuk tokoh-tokoh masyarakat juga serba salah. Mereka bergabung dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, dituduh provokator. Kalau nanti ada bawa senjata tajam, ditangkap polisi dengan alasan membawa sajam. Terus rakyat Indonesia ini harus gimana? Harus diam, harus terima nasib gitu aja. Baik TNI, Polri, kita sama-sama rakyat Indonesia ya, anak bangsa. Apabila ini negara diserang oleh negara lain dari luar, nggak jauh-jauh. Apabila TNI Polri nggak sanggup nanti saking besarnya gempuran, rakyat juga loh nanti yang ikut berperang. Salah satu yang ditakuti oleh negara lain sama Indonesia yaitu negara lain ketika perang, negaranya kalah pasukan, rakyatnya ngungsi ke negara lain cari perlindungan. Tinggal angkatan bersenjatanya yang perang berjibaku berkorban nyawa. Tapi Indonesia yang paling ditakuti negara luar, tapi Indonesia ini beda. Ya. Ketika angkatan bersenjata nggak sanggup, baik TNI Polri nggak sanggup nanti lawan orang yang negara lain mau menyerang Indonesia, rakyatnya bukan ngungsi, ikut perang. Itulah Indonesia. Jagalah kekompakan, jangan apa-apa rakyat demi oligarki, demi investor dari Cina itu ya. Perusahaannya kemarin, Sinying LTD Holding, Holding LTD kemarin tuh ya, yang membuat perusahaan di situ. Jangan itu yang dibela. Jika ada apa-apa dengan negara ini, itu perusahaan, itu investor, bahkan negara Cina nya nggak bakalan ngebantu kita. Justru rakyat sendiri nanti yang bakal ngebantu. Ya Allah, selamatkan negara ini ya Allah. Oke guys, ini ada salah satu tanggapan ya dari salah satu ulama yang besar yang banyak mayoritas orang Indonesia cintai ya, kecuali yang benci karena adanya fitnah dan propaganda doang ya.